Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi metode penelitian kali ini. Saya ingin membahas masalah paradigma penelitian. Baik, kita lanjutkan step by step materi tersebut. Oke, mengapa ada paradigma penelitian? Ini karena adanya asumsi bahwa suatu gejala dapat diklasifikasikan dan hubungan gejalanya bersifat kausal. Jadi ada sebab akibat. Itu khas penelitian kuantitatif. Nah, dengan gaya itu maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan pada beberapa variabel saja. Ingat, kita harus batasi karena semakin banyak variabel tentu semakin rumit evaluasi kita terhadap hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, saya lanjutkan. Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi ingat tentang variabel penelitian sudah kami bahas sebelumnya. Coba diulang-ulang lagi tentang hubungan yang satu dengan yang lain dengan beberapa pola hubungan relasi variabel. Ada beberapa jenis, silakan dibaca kembali atau didengarkan kembali. Nah, paradigma penelitian juga mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Sekali lagi, coba lihat apa maksud rumusan masalah. Makanya ini ada saya kasih garis bawah tentang rumusan masalah dan hubungan antar variabel. Jadi dua kata-kata kunci ini menjadi penting pada saat kita membahas masalah paradigma penelitian. Nah, kalau hal ini sudah kita ketahui, mungkin kita akan mencoba lebih dalam lagi ke pengertian selanjutnya. Teori yang digunakan paradigma penelitian sendiri adalah mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan di depan, mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Kita turunkan lagi, ada beberapa poin yang perlu dijelaskan. Pertama, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, ada beberapa macam. Kemudian ada jenis dan jumlah hipotesis dan teknis analisis statistiknya. Jadi ada 3 macam. Nah, itu ketiganya akan menimbulkan satu gejala dengan beberapa karakter. Jadi yang pertama adalah paradigma sederhana, kedua paradigma sederhana berurutan, kemudian ada paradigma, maafin ada kesalahan mungkin ya. Ini adalah paradigma dua variabel independen, paradigma ganda dengan dua variabel independen, kemudian ada paradigma ganda dengan 3 variabel independen, ada lagi paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen, dan paradigma jalur. Ingat, tempo hari kita sudah cerita tentang variabel independen dan variabel dependen. Jadi kalau independen berarti dependen, memahami antara independen dan dependen itu sederhana. Kalau dependen berarti tergantung pada variabel sebelumnya. Kalau kita pergi ke ke Serang misalkan, ada beberapa variabel independen yang terkait, misalkan kamu bawa mobil, bawa motor atau jalan kaki. Itu beberapa variabel independen misalkan. Nah, kalau jalan kaki berarti variabel dependennya
itu pasti kamu harus lewat jalan yang lazim digunakan sehari-hari. Kalau pakai motor juga jelas, tapi kalau mobil ada banyak alternatif, bisa jalan tol, bisa jalan non tol. Nah, itu ada beberapa kondisi di mana apa namanya antara variabel independen dan dependen itu ada saling keterkaitan. Baik, kita lanjutkan contoh. Saya mencoba untuk membuat contoh tentang paradigma sederhana. Paradigma sederhana ini contohnya adalah kebaruan komputer. Ini ada misalkan kita lagi membangun satu software sistem informasi manajemen di si akad sebagaimana kemarin sebagaimana sebelumnya kita jelaskan tentang sistem informasi akademik. Nah, ini contoh lanjutannya adalah kebaruan komputer atau komputer yang digunakan oleh programmer ada pengaruhnya enggak terhadap kecepatan membuat program komputer. Maksudnya adalah apakah komputer yang adik-adik gunakan misalkan untuk membuat program komputer untuk si akad itu berpengaruh enggak terhadap kecepatannya. Jadi misalkan kalau adik-adik pakai komputer i5, i7, i3 gitu kan, apakah ada pengaruhnya terhadap kecepatan saat adik-adik menyelesaikan program-program itu. Ini sebagai satu contoh masalah yang atau paradigma penelitian yang mau kita teliti misalkan. Nah, kebaruan komputer jadi komputer X1, X2, X1, X3, X1 enggak ada ya. X3, X5, X7 itu berpengaruh enggak terhadap kecepatan membuat program komputer. Nah, kebaruan komputer kita kasih kodifikasi sebagai X, sementara kecepatan membuat programmer kita notasikan sebagai Y. Dan relasi keduanya kita kasih menjadi R. Nah, pada paradigma tersebut maka jadi kalau ada gambaran ini maka bisa digambarkan bahwa jumlah rumusan masalah deskriptif, jadi ada deskripsi ini dan ini ada dua, jadi ada kebaruan komputer dan kecepatan membuat program komputer. Jumlah rumusan asosiatif ada satu, jadi ada pengaruh kebaruan komputer dan kecepatan membuat program komputer. Ini ada satu, jadi ini ada dua deskriptif dan satu asosiatif. Nah dari sana ada dua teori tentang kebaruan komputer dan ada teori tentang kecepatan membuat program. Ini rada konkretnya kalau kita meneliti tentang masalah tadi, maka yang jadi variabel dan itu nantinya turun menjadi satu teori adalah kebaruan komputer. Apa maksud kebaruan komputer harus didefinisikan nantinya pada variabel itu harus didefinisikan menjadi indikator-indikator. Ya, tadi yang saya sampaikan barangkali antara I1, I3, I5, I7 gitu ya. Itu menjadi apa? Teori yang harus dikembangkan, yang harus ada analisanya. Kemudian kecepatan program indikatornya apa? Nanti kita bicara indikator di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Tapi kira-kira harus didefinisikan, harus ada teori tentang kecepatan membuat program itu didefinisikan sebagai apa. Nah, bisa saja kecepatan itu dalam bentuk berapa hari, berapa program, berapa untuk program-program yang sifatnya entry berapa, sifatnya report berapa, query berapa, kemudian print berapa. Misalkan begitu. Maksudnya berapa hari, karena ini masalah waktu. Kemudian hipotesis ada dua macam. Ada hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif. Cuma deskriptif biasanya tidak dirumuskan. Yang dirumuskan adalah asosiasinya. Nah, konkretnya adalah di sebelah kiri, hipotesis deskriptifnya, hipotesis itu apa? Tolong nanti dibaca kembali
penjelasan saya sebelumnya. Ini konkretnya kan kita harus rumuskan, harus deklarasikan permasalahannya sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Hipotesis deskriptif dirumuskan sebagai misal komputer Unival 70% baru hipotesisnya. Nanti diuji benar nggak begitu. Kemudian ada dua, jadi yang pertama kebaruan komputer ditunjukkan hipotesis itu ada prasangka, bagaimana tak sampaikan sebelumnya. Jadi prasangkanya ada Unival punya komputer baru itu 70%, benar nggak? Nanti diuji. Terus kecepatan membuat program komputer 90% memuaskan programmer. Bagaimana cara indikatornya nanti? Tapi ini dua hipotesis ini harus diuji untuk hipotesis deskriptif. Kemudian kalau asosiasinya berarti hubungan antara kebaruan komputer dan kecepatan membuat program komputer, maka dijelaskan sebagai peningkatan kebaruan komputer meningkatkan kecepatan membuat program, misal. Bisa jadi itu lebih detail lagi juga bisa. Nah, kemudian untuk menganalisa ini data diambil dan sebagainya, nantinya data itu harus dianalisa, maka analisanya atau teknik analisa datanya bisa menggunakan t-test one sample. Apa itu nanti? Itu belakangan apa ceritanya. Tapi yang jelas hipotesis deskriptif bila datanya berbentuk interval dan rasio, interval itu berarti antara ini dan ini, rasio berarti persentase, itu menggunakan teknik analisisnya menggunakan t-test one sample. Kemudian hipotesis asosiatif yang barangkali ini yang harus sering digunakan nantinya, itu menggunakan statistik korelasi produk momen. Apa itu? Nanti urusan statistiknya, lebih rumit lagi yang jelas. Nah, itu kira-kira paradigma sederhana dan insya Allah nanti barangkali adik-adik kalau mengambil skripsi atau tugas akhir paling masih pakai paradigma sederhana. Karena setelah itu nanti coba lihat di selanjutnya, saya hanya tampilkan tiga contoh. Selain paradigma sederhana, ada lagi paradigma berurutan, lebih rumit lagi, apalagi sampai variabel independennya 2 dan selanjutnya. Nah, ini adalah paradigma sederhana berurutan. Sederhananya adalah kebaruan komputer akan menyebabkan kemungkinan, gambarannya ya, kalau komputer lebih baru, maka sistem operasi bisa diinstal lebih bagus. Jadi kalau dulu barangkali komputernya lama pakai Windows XP, kemudian kalau baru bisa sampai Windows 10 misalkan. Kemudian dari perbaikan sistem operasi itu menyebabkan kalau dulu barangkali kalau misalkan pemrogramannya pakai PHP, program PHP-nya pakai yang versi lama. Sementara yang baru karena teknologinya baru, sistem operasinya baru, maka ada kemampuan untuk komputer tersebut memakai bahasa pemrograman yang lebih baru. Pakai Java, pakai PHP Laravel atau yang sebagainya. Nah, dengan teknologi yang baru ini, kira-kira hipotesisnya kira-kira akan membuat pembuatan program itu jauh lebih cepat daripada kalau pakai teknologi yang lama. Kira-kira gambarannya itu dari gambaran perumusan ini, analisanya adalah jumlah rumusan masalah deskriptif ada 4. Kebaruan komputer, kebaruan sistem operasi, kebaruan bahasa pemrograman, dan kecepatan membuat program. Itu sebagai rumusan masalah deskriptif ada 4. Kemudian secara asosiatif ada 3. Ada hubungan antara kebaruan komputer dan kebaruan sistem operasi, kebaruan sistem operasi ke kebaruan bahasa pemrograman, dan kebaruan bahasa pemrograman ke kecepatan membuat program.
Jadi ini kalau apa di variabel adalah variabel moderasi kalau nggak salah di teori kemarin, teori sebelumnya. Nah, dengan ini maka ada 4 teori yang harus dikembangkan. Jadi kamu harus membahas satu persatu tentang kebaruan komputer itu apa definisinya yang tadi tak ceritakan barangkali ada Pentium 3, Pentium 5, Pentium anu itu sebagai didefinisikan sebagai satu satu indikator. Kebaruan sistem operasi bisa saja menjadi Windows XP, Windows 7, Windows 10 atau yang lain. Kemudian bahasa pemrograman bisa saja indikatornya semakin baru itu pakai apa barangkali yang lama itu pakai programmer terstruktur seperti barangkali Pascal atau yang lain. Sementara kalau yang baru bisa jadi dia pakai PHP Laravel atau yang lain. Sementara yang antaranya itu adalah bahasa pemrograman berbasis objek seperti Power Builder dan sebagainya. Kemudian kecepatan membuat program seperti yang saya ceritakan di tadi itu bisa indikatornya bisa jam, bisa hari dan sebagainya atau per transaksinya. Nah, kemudian hipotesisnya ada dua macam, hipotesis deskriptif dan asosiatif. Nanti tak sampaikan di sini silakan baca ya, biar kamu juga baca juga. Deskriptif di hipotesis deskriptifnya ini seperti yang tak sampaikan, asosiatifnya sebagaimana tak ceritakan tadi. Kemudian teknik analisa data sama dengan yang tadi, jadi pakai t-test one sample sama static korelasi product moment. Oke, itu paradigma sederhana berurutan. Agak lebih rumit daripada yang simple tadi. Selanjutnya paradigma ganda dengan dua variabel independen, mulai rada rumit. Jadi ada kebaruan komputer dan kebaruan sistem operasi. Sengaja saya tampilkan variabelnya itu sama, tapi korelasinya berbeda. Jadi tolong gambar ini menentukan cara berpikirnya, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi apa namanya kecepatan kebaruan komputer berpengaruh terhadap kebaruan sistem. Ini bisa korelasi langsung, bisa tidak langsung, dan ini berakibat pada kecepatan membuat program. Jadi ini bisa langsung berpengaruh di sini. Kebaruan sistem operasi juga berpengaruh terhadap kecepatan membuat program. Dan ada keterkaitan antara kebaruan komputer dan kebaruan sistem operasi. Korelasinya bagaimana? Semakin rumit. Tapi percayalah semua nanti dikerjakan pakai software pengolah data statistik. Tapi prinsip dasarnya harus memahami supaya kita tidak terjebak ke masalah-masalah yang lebih rumit. Jadi dari sini bisa kita analisa jumlah rumusan masalah deskriptif ada 3, jumlah rumusan asosiatif ada 3, ada 4 sorry, 3 korelasi sederhana dan 1 korelasi ganda. Korelasi ganda itu adalah antara 2 ini berpengaruh terhadap secara simultan terhadap kecepatan membuat program. Bagaimana korelasinya? Nah, itu bagian dari penelitian nanti. Kemudian untuk mencari korelasi X1 dan Y atau di gambar ini R1 dan X2 dengan Y menggunakan teknik korelasi sederhana karena langsung. Tetapi untuk mencari korelasi X2 dan X bersama-sama, jadi ini dan ini digunakan korelasi ganda. Oke, mulai agak rumit bukan? Nah, saya ingin tunjukkan satu lagi yang lebih rumit. Nah, ini adalah paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Ya, silakan baca gambaran ini. Saya tidak jelaskan, penjelasannya hampir sama, tapi variabelnya saya tambahkan. Kalau tadi kebaruan komputer dan kebaruan sistem operasi, saya tambahkan dengan kebaruan program. Nah, ini sama dengan penjelasan, hampir sama dengan penjelasan saya di sebelumnya tentang
apa hubungan yang pertama tadi, yang hubungan antara antara eh, antara tadi ini ya, jadi kembaran dan selanjutnya sama dengan ini. Apa bedanya? Kalau di sini bersifat lurus, kalau di halaman ini sifatnya ada saling keterkaitan antar bagian. Dan ketika itu diuji dengan statistik dan statistiknya berbeda dengan yang tadi, maka akan diketahui sebetulnya yang berpengaruh dominan itu apa. Oke, kira-kira kita cukupkan sekian. Masih ada sisa beberapa apa namanya tema lagi, tapi ini cukup rumit. Cuma nanti kalau sempat saya akan ceritakan lagi. Kalau enggak, kita nanti langsung ke materi berikutnya yang barangkali lebih real kita hadapi pada problem-problem ke depan dalam membuat penelitian ilmiah yang khusus untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.